saya Gepira Nuratika dengan NIM 230340884. Saya Monica Deviola Derani dengan NIM 230340889. Dan saya Zakia Trizola dengan NIM 230341000. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan biodiversitas. Biodiversitas atau yang biasa disebut dengan keanekaragaman hayati adalah semua kehidupan di atas bumi ini, baik tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme, serta berbagai materi genetik yang dikandungnya, dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati itu sendiri terdiri atas 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman spesies yaitu keanekaragaman semua spesies makhluk hidup di bumi, termasuk bakteri dan protista, serta spesies dari kingdom bersel banyak, atau tumbuhan, jamur, hewan yang bersel banyak atau multiseluler. Keanekaragaman genetik yaitu variasi genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi-populasi yang terpisah secara geografis maupun di antara individu-individu dalam satu populasi. Dan yang terakhir itu ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem yaitu komunitas biologi yang berbeda serta asosiasinya dengan lingkungan fisik atau ekosistem masing-masing. Keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Biodiversitas dapat bermanfaat bagi beberapa masyarakat. Di antaranya ada masyarakat pemburu, petani, peternak, nelayan, dan industri. Misalnya masyarakat pemburu yang memanfaatkan ribuan jenis hewan dan tumbuhan untuk makanan, obat-obatan, dan tempat berteduh. Lalu ada masyarakat petani, peternak, dan nelayan yang mengembangkan pengetahuan dan teknologi untuk memanfaatkan keragaman hayati di darat, sungai, danau, dan laut untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Lalu ada masyarakat industri yang memanfaatkan keragaman hayati untuk menghasilkan berbagai produk industri, seperti tekstil, industri makanan, kertas, obat-obatan, pestisida, dan kosmetik. Saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai biodiversitas, yakni bagian ancaman-ancaman yang dapat terjadi pada biodiversitas. Yang pertama yakni kerusakan habitat. Banyaknya hutan yang mengalami degradasi dan beralih menjadi lahan budidaya kelapa sawit, pertanian, transmigrasi, pertambangan, dan perumahan. Contohnya hutan di Pulau Sumatera yang mengalami degradasi 2,5% per tahunnya. Yang kedua yakni pemanasan global. Dampak pemanasan global yang terjadi akibat perubahan iklim dapat memunculkan hama-hama baru. Selain itu, banyak makhluk hidup, baik flora maupun fauna, yang tidak akan mampu dan sulit menyesuaikan diri, sehingga terancam punah. Yang ketiga yakni eksploitasi yang berlebihan. Eksploitasi terhadap flora maupun fauna secara berlebihan merupakan salah satu penyebab utama punahnya suatu spesies. Eksploitasi flora dan fauna seharusnya diimbangi oleh adanya kultivasi suatu organisme, sehingga pergambilan organisme di alam dapat dikurangi. Yang keempat yakni pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan turut serta dalam penyumbang kepunahan spesies. Zat-zat polutan yang terkadang bersifat toksik dapat membunuh flora maupun fauna, yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima yakni datangnya spesies asing. Hal ini pernah terjadi di Ranupane, sebuah danau vulkanik di kawasan Taman Nasional Bromo, yang terkena spesies invasif Salvinia molesta. Keberadaan spesies ini mengakibatkan rusaknya ekosistem danau, sehingga pihak pengelola Taman Nasional dibantu masyarakat berusaha untuk melakukan pembersihan. Lalu bagaimana sih cara mengatasi ancaman
biodiversitas dan cara melestarikan biodiversitas. 1. Kita harus mengurangi laju kemerosotan komponen keragaman hayati. Yang kedua, pemanfaatan sumber dayanya harus secara berkelanjutan. Yang ketiga, memberikan perhatian pada gangguan dari spesies asing yang akan menggeser spesies asli dari iklim yang tidak menentu. Yang keempat, integritas ekosistem dan penyediaan barang dan jasa dari keanekaragaman hayati dalam ekosistem harus dipertahankan. Yang kelima, melindungi pengetahuan, inovasi, dan praktek-praktek tradisional. Yang keenam, menjamin pembagian keuntungan secara adil dan merata yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik. Yang ketujuh, yakni memobilisasi sumber-sumber dana dan teknis untuk pelaksanaan konvensi keanekaragaman hayati. Kita juga bisa melakukan ekowisata yang merupakan salah satu cara untuk melestarikan biodiversitas. Ekowisata merupakan salah satu media konservasi yang sangat penting di mana ekowisata merupakan bentuk wisata yang dikelola dengan pendekatan konservasi. Baiklah, terima kasih.